Kita tahu siapa sih pembenci Anies ini, Ferdinand Hutahean misalnya. Di mana rekam jejaknya dalam dunia aktivis? Kan nggak ada. Denny Siregar, siapa mereka ini? Kalau kita periksa rekam jejaknya nggak ada. Tiba-tiba main politik, kemudian nggak bisa menerima realitas, kalah, kemudian jadi pembenci. Padahal dulu narasi mereka adalah membenci orang-orang yang menebarkan kebencian terhadap Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik yang jernih pikirannya dan selalu menebar kebaikan. Jumpa lagi di channel The Nur Iswan Show. Kali ini kita akan mendiskusikan isu yang seringkali hangat di publik, yakni tentang Anies dan Jakarta. Kali ini telah hadir di studio kawan baik kita semua, yakni Bang Andi Haryanto Sinulinga. Beliau ini adalah founder dari Kolaborasi Jakarta. Kita langsung saja mengenal apa itu Kolaborasi Jakarta. Salam jumpa Bang Andi Haryanto, kawan baik yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa dia udah senyum, kawan baik, ya kan? Udah jadi YouTuber belum? Bang Andi ini kaget kalau ternyata saya punya cita-cita. Sebenarnya cita-cita udah lama, pengen punya talk show, Bang. Ya lo udah dari Kanada terakhir di Jakarta ini udah berapa tahun? Ya 2013 tuh bolak-balik. Jadi lu stay di Jakarta habis sekian lama merantau di negeri orang? Ya jadi entrepreneur lah. Pekerjaan yang paling gampang kan jadi pengusaha. Kerjanya ya usaha terus. Dagang beras. Dagang beras, dagang kedelai ya. Macam-macam ya. Sekarang ini tapi lu kan dulu wartawan memang kan di SWA kan? Oh iya, dulu pernah di wartawan SWA. Jadi pertanyaan itu adalah salah satu hobi kita. Sekarang kita tanya Bang Andi. Ini memang mimpi lu nih kayak gini. Oh iya. Nah, sekarang lagi ini kan lagi tren orang pada banyak jadi demam YouTuber kan. Iya. Banyak masing-masing tokoh-tokoh juga bikin podcast, bahkan Karni Ilyas juga meninggalkan Indonesian Liars Club itu untuk bikin kanal podcast sendiri. Ya. Macam-macam lagi ini. Mudah-mudahan sukses lu nih. Amin, amin. Amin teman-teman. Wow, itu kawan baik semua aminkan ya. Supaya kita jadi salah satu podcast yang bermanfaat, terutama bermanfaat. Bang Andi, tiba-tiba saya dengar kok bikin Kolaborasi Jakarta itu apa? Organisasi atau apa ini? Dan tujuannya apa? Bagaimana? Kolaborasi itu diksi yang dipakai yang jauh lebih baik ya. Dulu kita istilahnya gotong royong ya, orang pakai bahasa gotong royong, kebersamaan. Dan bahasa itu kita pakai dari kawan-kawan yang suka nongkrong-nongkrong. Ini kan kita kan kerjaan nongkrong-nongkrong nih, minum kopi macam-macam. Lihat kita para pembaca, penonton. Ini kan rata-rata teman-teman yang well educated ya. Kita lihat itu kok banyak ya sebenarnya yang baik di Jakarta ini, sangat banyak banget, tapi tidak terdengungkan. Ya, terkomunikasikan. Misalnya kita lihat misalnya di akun Instagramnya Gubernur DKI ya, Anies Baswedan tuh apa yang dia buat. Media kutip juga. Bukan nggak diberitakan sama media. Misalnya Anies mengumumkan orang-orang yang bebas PBB yang notabene adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa buat Indonesia. Jadi itu kan diumumkan sama Anies di akun Facebooknya, di akun Instagramnya, diumumkan bahwa kalau dulu yang dibebaskan itu PBB di bawah 1 miliar, tidak membayar pajak di DKI, kemudian Anies melebarkannya. Para pahlawan, veteran, guru-guru, pensiunan PNS, dan lain-lain itu di Jakarta itu bebas PBB. Nah khususnya veteran-veteran, pahlawan-pahlawan perjuangan bangsa yang tinggal di daerah-daerah strategis Jakarta, kayak Menteng tuh misalnya.
Berapa banyak mereka yang perjalanan waktu itu nggak mampu bayar PBB. Sampai 100 juta itu ya, satu apa? Kawan baik harus tahu kalau PBB yang dimaksudkan Bang Andi itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi pajak bumi dan bangunan yang setiap tahun harus dibayar oleh pemilik tanah dan bangunan di DKI Jakarta. Terus? Ya, itu. Jadi tidak mampu. Jadi banyak orang yang berjasa bagi Republik ini menjual rumahnya di Menteng, katakanlah begitu, karena nggak mampu bayar pajak. Padahal bapaknya, kakeknya itu pejuang terhadap negeri ini. Dan ini ada diberitakan di media-media massa kita, tapi tidak didengungkan. Dulu ya, misalnya ada gubernur sebelum Anies misalnya, itu kan asal kerja bawa kamera kemana-mana gitu ya. Kemudian ada atraksinya, ada eventnya, kemudian ada pendukungnya. Nah, Anies ini problemnya adalah aksinya banyak, dengungannya kurang, dan itu kadang-kadang bikin sebel juga kita. Jadi akhirnya ada orang-orang yang ini kok gini, ini kurang begini. Ada macam-macam, ada adik-adik juga, ada junior-junior, ada yang sebaya, ada yang senior. Ini kalau gitu nggak bisa, kita harus bantu supaya mengkomunikasikan sejujur mungkin, sefaktual mungkin, tidak ditambahi dan tidak dikurang-kurangi. Nah, karena itulah lahir kolaborasi warga Jakarta sebenarnya. Namanya tuh kolaborasi warga Jakarta. Karena banyak sekali yang mengomentarin Sumir ini justru malah bukan orang-orang yang domisilinya di Jakarta. Atau yang di Jakarta yang sebenarnya nggak gaul juga, nggak tahu Jakarta. Misalnya contoh, bilang Anies nggak kerja apa-apa. Lu nggak kerja apa-apa gimana? Jadi misalnya berbandingkan, saya sebut aja nama Ahok misalnya. Ahok bangun Simpang Susun Semanggi, Anies bangun apa? Lalu dia nggak lihat tuh Jakarta International Stadium yang sedang dibangun sama Anies. Kalau dibandingkan sama Simpang Susun, ya kalah jauh lah. Mereka lihat Taman Ismail Marzuki, tempat kita dulu main-main. Itu kan kebanggaan kita, anak-anak aktivis itu. Kita senang sekali itu dibangun, nanti jadinya saya bisa ngebayang bagaimana jadinya itu tempat itu. Lihat trotoar-trotoar yang bagus yang membuat anak-anak pejalan kaki, orang-orang yang main skateboard, orang-orang yang bersepeda itu menikmati apa yang dikerjakan oleh Anies itu. Yang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Ahok kalau dilihat dari hasil. Tapi ada yang kerjanya sedikit, kemudian dengungnya gede, demonstrasinya gede, glorifikasinya gede. Ada yang kerja banyak, tapi tidak diglorifikasi, tidak diatraksikan, tidak didemonstrasikan. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga suka sebel ya, kenapa membiarkan diri. Jadi seolah-olah kan Anies itu kayak membiarkan diri digebukin kiri kanan gitu, dan dia biarkan aja. Ya tentu ini pertanyaan ini perlu kita dalami. Kenapa kayak begitu? Dan sebelum ke situ, tadi kan balik lagi ke organ atau komunitas kolaborasi warga Jakarta. Artinya hanya orang Jakarta yang bisa menjadi anggota komunitas ini. Iya, namanya warga Jakarta. Yang udah pasti ya harus warga Jakarta. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI hari ini? Contoh ya, saya ingin kasih contoh gini. Ada opini yang dibangun soal dulu zaman Ahok, kalau pengaduan itu ada pasukan Orange itu luar biasa. Zaman Anies pasukan Orange nggak berdaya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada kawan-kawan yang tinggal di di radio dalam yang mengalami juga problem misalnya tergenang air, itu laporannya lebih cepat. Buka aja itu ada Jaki, itu bisa dibuka. Jaki itu apa? Jaki itu ada aplikasi yang kalau Anda mau ngeluh tentang Jakarta, perlu apa-apa itu ada aplikasinya gitu loh, bisa bisa diadukan di situ dan cepat. Pasukan Oranye itu ada. Jadi cuman bedanya Anies tidak buat seolah-olah pasukan Orange ini itu adalah miliknya. Padahal pasukan Orange ini ada bukan zaman Ahok. Dari dulu sudah ada. Zaman Jokowi ada, dari dulu ada, dari zaman Bang Koko ada. Misalnya dia yang ngorek, yang bersih-bersih namanya pasukan Orange. Itu bersih. Itu makanya Jakarta itu bersih.
Kalau kita lihat ya di banyak tempat gitu, coba lihat Jakarta itu, Sudirman, Tamrin, Menteng dan lain-lain, Salemba, Cikini, itu kan bersih. Nah bersih itu jangan dikira jadi dengan sendirinya, jangan dikira bahwa itu hanya partisipasi warga Jakarta, tapi juga ada yang bertugas untuk membersihkan itu, namanya pasukan Orange. Yang dari dulu sebenarnya sudah ada. Sudah ada, namanya PPSU, namanya yang dibayar honornya oleh pemerintah DKI, dan itu bukan inisiatif Ahok atau Pak Jokowi yang mengadakan. Nah, dari sebelumnya sudah ada. Kita bukan mau menegasikan Pak Ahok atau Pak Jokowi, tidak, tapi kita mau bicara proporsional aja. Ini faktanya. Misalnya lagi pasukan biru. Pasukan biru itu ada. Coba lihat sungai-sungai Jakarta itu sekarang itu. Waduk-waduk. Dan Pak Jokowi pernah datang loh ke Waduk Pluit sendiri tanpa mengajak Gubernur DKI. Sendiri dia datang dan dia melihat Waduk Pluit. Saya nggak ngebayang kalau Waduk Pluit itu bermasalah, pasti jadi viral. Cuman karena dilihat Pak Jokowi bagus, ya dia kemudian pulang lagi, balik ke istana. Tidak ada berita kecuali beritanya Jokowi datang ke Pluit, melihat Waduk Pluit dan mesin-mesin pompa berjalan bagus. Dia balik lagi. Bayangkan kalau nggak bagus. Ya, masalah. Bisa ngebayang nggak gitu tuh, kalau nggak bagus tuh. Bisa nggak kebayang nggak itu. Nah jadi... Sebentar. Nanti kita sambung lagi karena saking bersemangatnya kita berbicara tentang Jakarta, karena kita sama-sama besar dan tumbuh di Jakarta. Jadi kepedulian kita terhadap Jakarta itu sangat tinggi dan kita tahu persis bagaimana Jakarta sejak dulu. Kawan baik semua yang selalu jernih pikirannya dan selalu ingin menebar kebaikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Viralkan obrolan ini. Karena tamunya sangat istimewa. Saya sering menyebutnya itu media darling. Jadi wartawan-wartawan tuh seneng kalau mau wawancarai Bang Andi, Om Uple. Tadi sampai pada obrolan tentang ketika Pak Presiden Jokowi mengunjungi Pluit, ya, yang ternyata sudah rapi, pompanya berjalan baik gitu. Kita tidak bisa membayangkan kalau saat itu Pak Jokowi menemukan satu katakanlah sedimentasinya tinggi, tidak dikeruk. Wah itu kan pasti viral dan tim orang-orang yang membenci Anies itu kan pasti menjadikan bahan bulian itu. Iya. Nah, walaupun kita tahu siapa sih pembenci Anies ini, gitu kan? Iya. Dia mereka yang sebenarnya adalah yang dulu nggak bisa menerima kekalahan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti politik, nggak punya background politik, main politik, gitu ya, mendukung dengan seolah-olah politik itu hidup dan mati. Iya. Kan sebagian teman-teman kita, teman lu juga gitu kan, ada teman lu juga di situ. Misalnya banyak teman saya. Kita sebutlah gitu, misalnya Ferdinand Hutahean misalnya. Di mana rekam jejaknya dalam dunia aktivis? Kan nggak ada rekam jejaknya. Denny Siregar, siapa mereka ini? Kalau kita periksa rekam jejaknya nggak ada. Tiba-tiba main politik, kemudian nggak bisa menerima realitas, kalah, kemudian jadi pembenci. Padahal dulu narasi mereka adalah membenci orang-orang yang menebarkan kebencian terhadap Ahok. Nah, ini kan jadi paradoks mereka ini. Nah, terus kemudian berjalan, terus bicara, bikin kanal podcast dan kayak kita-kita gini, bikin YouTube, banyak penonton. Ternyata membenci Anies itu dapat rezeki mereka. Jadi kan kayak gini nih kan bisnisnya adalah viewer nih, bisnisnya subscriber. Makanya kita bilang subscribe, comment, and share gitu ya. Supaya naik terus subscribernya. Sama dengan televisi. Televisi itu kan bisnisnya penonton, jumlah penonton. Dengan jumlah penonton itu, maka televisi itu mudah menjual iklan. Jadi media itu kan nggak hanya seperti yang TV ngomong seolah-olah media itu suci tanpa debu kan. Di dalamnya itu kan ada bisnis juga. Nah, kanal-kanal podcast kayak begini kan itu membuat arus informasi itu menjadi melebar. Orang nggak bergantung lagi sama televisi hari ini. Nggak dipanggil TV pun nggak apa-apa gitu. Karena sudah ada media pengganti. Sekarang banyak televisi malah yang cari-cari
narasumber untuk acara karena udah ada orang, lu udah bisa bikin TV lu sendiri. Yes. Nah karena itu kehidupan kita itu menjadi lebih sehat dan terbuka. Oke. Karena itu nggak boleh ada orang yang memonopoli informasi. Bahaya itu. Tapi kan tetap juga ada kartel nih, kartel buzzer. Itu yang mau memonopoli informasi kan. Iya. Kemudian mengabarkannya dengan satu arus gitu. Misalnya. Contoh kalau arus yang kita dengar terkait dengan Anies itu adalah nggak bener, nggak ada kerjanya, gitu ya kan? Itu kan selalu salah. Satu arus selalu salah. Nah di kelompok yang sana adalah bilang good bener. Kelompok yang tentu saja mendukung Anies, gitu. Itu adalah good bener. Tentu nggak ada salahnya. Nah kita kan sebagai orang yang relatif terdidik, punya pergaulan yang bagus, kawan-kawan pergaulan kita itu relatif well educated, kan harus bisa melihatnya proporsional. Makanya di tengah-tengah melihatnya itu. Semboyan podcast kita atau channel kita adalah menjernihkan pikiran. Nah kita ingin menjernihkan pikiran, jadi menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Jadi kita jernihkan pikiran lu termasuk dalam melihat Anies ini. Kalau gua sih menjernihkan pikiran udah mulai bisa. Kalau menebar kebaikan belum gua. Kalau gua. Tapi menjernihkan pikiran itu latihan gua dari dulu. Sebenarnya Bang Ucok mau datang ke sini tuh juga kebaikan buat kita karena ini bersedia untuk tapping, menabung konten yang akan kita tayangkan mudah-mudahan insya Allah sebelum Lebaran. Kita lanjut ke soal apa yang tadi Bang Ucok. Nah, saya melihat bahwa rasa-rasanya satu-satunya gubernur atau kepala daerah yang panen hujatan dalam banyak isu ini sepertinya hanya Anies. Ya. Kalau kita melihatnya, kawan baik semua melihatnya, semua hal yang dilakukan oleh Anies, tidak semua hal tentu, ada banyak hal yang dilakukan oleh Anies itu selalu menciptakan banyak hujatan, dari mulai reklamasi, politisasi banjir. Pada saat banjir tuh malah ada tagar di Twitter tuh, Anies hancurkan Jakarta. Waduh, itu luar biasa ramai. Terus soal malah yang terakhir ketika Anies berkunjung bersama BUMD yang namanya Food Station, ya sebenarnya dalam rangka mengamankan pasokan beras untuk Jakarta, sehingga Food Station itu bersama pemerintah DKI itu membangun kesepakatan atau kerjasama mulai dari Cilacap sampai ke Sragen dan Ngawi, ya kan? Itu pun, WA saya udah dipenuhi itu tuh Gua potong yang itu ya. Ini misalnya gua potong yang itu. Jakarta itu kan punya food station, terminal pangan. Karena Jakarta kan nggak punya sawah yang untuk memenuhi kebutuhannya dari daerah lain. Nah karena itu kan food station itu kan ada Dharma Jaya, beli daging, beli telur. Coba kalau kita lihat tuh, kita browsing ketik aja DKI beli telur di Blitar misalnya. Itu mereka belanja. Nah, di Jakarta ini pasar-pasar itu milik pemerintah. Nah dia harus pastikan pasokannya itu. Yang dikelola oleh PD Pasar Jaya punya. Nah karena itu pemerintah DKI itu harus concern untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Makanya perhatikan, kalau kita lihat dari tahun demi tahun, stabilitas harga di Jakarta jauh lebih baik daripada daerah-daerah yang lain. Coba perhatikan. Ini banyak orang yang nggak tahu. Ini buat kita semua ya, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena supply-nya dikerjakan dengan baik oleh gubernur yang ada. Saya mengatakan semuanya ini baik ya. Anies bikin satu tambahan, nggak cukup dengan begini. Kalau kita sudah disuplai oleh daerah, terpenuhi kebutuhan Jakarta, kita harus berterima kasih dong sama para petani ini. Dan para peternak dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya. Ini petani kita ngomongin. Nah, apa bentuk rasa terima kasih ini? Anies mengeluarkan konsep resi gudang. Karena apa? Ada problem di petani. Kalau lagi panen raya, harga turun karena oversupply. Kalau lagi nggak ada barang, masa musim tanam, harga naik. Tapi dia nggak mungkin tahan barangnya. Petani-petani kita ini.
Karena kan daya tahan hidupnya. Iya. Anies menawarkan resi gudang ditaruh di gudang dan resi ini bisa jadi kolateral buat para petani. Nah ini bentuk terima kasih dia kepada para petani. Nah jadi konsep yang bagus sekalipun seperti ini di framing bahwa Anies berangkat ke daerah Jawa Timur, ke daerah Jawa Tengah itu adalah dalam rangka kampanye mau Pilpres 2024. Padahal ini 2024 kan, masih jauh. Ini kan konyol, ini orangnya. Ini misalnya contohnya kayak Ferdinand Hutahian nih, ya kan? Ngawi aja dia nggak tahu ada di mana. Masa dia bilang Ngawi itu di Jawa Tengah? Jadi memang ada orang yang suaranya gede, kemampuan terbatas, dan orang senang hari ini. Coba kita lihat yang menghiasi yang di ruang-ruang publik itu. Iya. Coba, kita nggak dapatkan lagi perdebatan-perdebatan yang substansial. Oke. Tapi kita bicara substansi, ini orangnya tuh yang dikejar. Nanti saling berserang-serangan orang. Itulah yang menghiasi ruang publik hari ini. Itu yang menghiasi ruang publik hari ini. Makanya jangan heran kita surplus pemimpin-pemimpin yang kurang akal pikiran. Kalau bahasanya Rocky Gerung kan terlalu tinggi tuh, dungu gitu ya. Jadi memang kekurangan akal dan pikiran, nggak mampu menerjemahkan sesuatu, marah-marah. Ini segini, ini begini, tuding Cuman sana, gini, tuding sini. masalahnya kenapa dikaitkan dengan Pilpres? Pada saat kunjungan ke sana itu mungkin nggak tahu saya apakah memang didesain atau tidak. Ya bertemulah dengan seorang pengusaha beras yang kemudian dia bikin joglo tentang pemenangan. Nah, itu aja sebenarnya. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Jangankan Billy. Nggak ada itu pun mereka ngomong itu. Sebelum ada berkunjung Anies ke Jawa Timur, ke Ngawi, ke Ponorogo, ke Madiun, mereka sudah ngomongin apapun yang mau dibikin Anies, misalnya mau bikin Formula E, ini dalam rangka kampanye mau 2024. Padahal itu baru 2019. Jadi orang kalau sudah nggak suka, ya penuh dengan kebencian, apapun yang dibikin salah. Nah, jadi gua ngomong nggak suka dan mungkin ini sebelum kita lanjut nggak suka dan mungkin juga merasa bukan kandidatnya atau mungkin nanti kita diskusikan lagi kawan baik. Jadi sementara kita jeda dulu ya kan. Nanti kita lanjut lagi tentang kita mencari sesungguhnya kenapa sih Gubernur DKI ini selalu panen bulian. Nanti dielaborasi lebih dalam oleh Bang Andi Haryanto Sinulinga dari Kolaborasi Jakarta. Kawan baik, kita lanjutkan kembali obrolan yang sangat panas dan menegangkan tentang Jakarta bersama founder Kolaborasi Jakarta, Bang Andi Haryanto Sinulinga. Bang Andi, tadi kita sudah membahas tentang banyaknya pihak yang selalu menganggap apapun yang dilakukan oleh Anies itu salah dan bahkan menjadi komoditas politisasi Pilpres, ya kan? Nah, menurut Bang Anies sendiri yang mengamati sekaligus juga menjadi warga Jakarta, ya kan, tentang hasil-hasil yang dicapai oleh Anies dan juga suara-suara sumbang yang selalu berdengung terhadap Anies. Itu sebenarnya kenapa ya? Orang kok bisa punya hobi untuk membuli Gubernur DKI? Pertama, membuli itu melampiaskan suasana emosi jiwa itu. Rata-rata kan itu anak-anak itu. Nah, yang kedua, membuli Anies itu bisa ketiban rezeki juga. Followernya banyak. Komentatornya banyak. Jadi orang-orang yang benci Anies tuh nyemplung masuk ke situ. Jadi sebenarnya mereka bukan hanya mempolitisasi Anies, tapi juga mempolitisasi orang lain untuk memanfaatkan isu Anies sebenarnya. Oke. Itu mereka ini. Dan teridentifikasi kok, nggak sulit. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya nggak banyak. Oke. Ini orangnya nggak banyak. Ini orangnya betul-betul minoritas, kecil orangnya ini. Tapi berisik. Annoying aja, lain nggak ada. Jadi saya mau bilang gini ya, misalnya contoh nih. Kalau kita lihat kemarin Pilkada 2017, kalau kita baca media, kita lihat sosial media, kayaknya Ahok tuh nggak mungkin kalah. Iya. Nggak mungkin kalah. Kalau kita lihat framing di semua, baik media mainstream maupun media-media sosial, nggak mungkin ngalahin Ahok itu. Iya. Tapi itu kan yang ngomong itu media-media. Iya. Kan?
ternyata ada silent majority, ada yang banyak tapi diam. Yang waktu memilih suara itu, ya itu nanti hasilnya. Iya. Hasilnya. Bahkan ada satu lembaga survei yang ternama, saya nggak usah sebut ya, di sini secara survei, itu per 6 Februari. Nah, siapa yang mensurvei 6 Februari ya sadar sendiri aja gitu, nggak usah gua bilangin siapa, gitu ya. Itu kalau pilkada dilaksanakan 2022, Anies menang 66%. Oh, Jauh jadi lebih tinggi survei daripada kemenangannya 2000 yang lalu. Dan itu berkorelasi positif, dugaan saya itu dengan pilkada dimundurkan jadi 2024. Walaupun ada reasoningnya sesuai undang-undang. Tapi kan mau direvisi. Ya, Tadinya memang mau direvisi. Putusan tentang pilkada serentak di 2024 kan memang sudah dilakukan sebelumnya. Iya, tapi sudah mau direvisi. Tetapi kemudian mau direvisi. Karena secara teknis itu sulit dilaksanakan. Ya, ternyata revisinya tidak jadi. Yo, Anies ini kalau pilkada 2022 dan dia menang, bukan menang jadi gubernurnya yang berbahaya, tapi dampak dari kemenangan itu. Karena ke 2024 dekat sekali. Kayak Jokowi dulu nih. Jadi 2012 menang, langsung muncul Jokowi efek kan? Karena dekat ke 2014. Berarti jadi euforia publik itu tinggi masih itu. Dan itu hampir bisa dipastikan, memastikan kita nggak berani, prediksi orang banyak, termasuk lawan politik, kalau dia menang pilkada 2022, kita punya presiden baru namanya Anies Baswedan. Jadi dengan kata lain, Bang Andi itu ingin menyampaikan bahwa Anies ini adalah front runner for the president di tahun 2024, dan juga tidak mungkin atau dalam tanda petik kecil kemungkinan bisa dikalahkan pada pilgub jika dilakukan pada tahun 2022. Nah, karena dua hal ini kemudian ada orang yang merasa terancam secara politik. Maksudnya begitu? Buat kesinambungan kekuasaan kan berbahaya. Jadi memotretnya harus begitu aja. Yang kan biasa saja ya. Sebenarnya kan fenomena ini itu nggak usah dilihat pakai emosi. Orang yang belum berkuasa yang melakukan langkah-langkah politik untuk mencapai kekuasaan itu. Orang yang berkuasa tentu mempertahankan kekuasaan, dan itu hukum besi alam itu. Hukum besinya politik. Ya, hukum besinya politik kayak begitu dan biasa saja. Nah, makanya harus dibaca dalam perspektif politik. Terkait apakah pemilu 2022 atau pemilu 2024. Nah, tadi saya mau balik ke soal yang tadi itu. Yang mereka-mereka yang selalu berisik itu nggak banyak. Nyaring. Nggak banyak. Orangnya itu aja kok. Denny Siregar, Ferdinand Hutahian, siapa lagi, Ruhut Sitompul, itu aja model-modelnya. Nggak banyak. Ada teman ente juga gitu, karena teman gua nggak usah sebutkan namanya gitu kan, kita kan karena sahabat kita berdua. Tapi semoga nanti nonton, nanti saya share juga video obrolan kita ke sahabat kita yang sedang punya tugas untuk menjadi biarlah dia oposisi. Di sana. Biar dia, dia bukan oposisi, bro. Salah. Bukan ya? Bukan. Dia part of government. Yang kebetulan tidak sejalan dengan DKI. Dipersepsikan Pak Jokowi ini nggak suka Anies. Dipersepsikan, sehingga para Jokowers ini itu kalau ngebukin Anies ya kira-kira mau entertain Pak Jokowi lah. Kan kira-kira kan gini, kalau ada bos kita nggak suka sama X, marahin aja X itu di depan bos kita, supaya bos kita senang sama kita. Mungkin ada analogi yang lucu mungkin. Jadi mereka bukan kawan oposisi. Baik itu seperti Bang Andi bilang tadi, ya dalam politik itu biasa. Orang yang sedang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Orang yang tidak berkuasa ingin merebut kekuasaan tersebut. Biasa aja. Itu sesuatu yang biasa. Nah, sebenarnya potretnya di Pilpres kemarin. Orang begitu tegang sekali berpolitik. Kalau saya dengan Bang Ucok sering berbeda, tapi tidak pernah tegang. Karena ujungnya ternyata Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi. Mungkin karena di DKI itu Pak Anies nggak bisa mengangkat menteri. Kalau Pak Anies bisa mengangkat menteri, kemungkinan besar Pak Ahok jadi menterinya Pak Anies. Kan begitu saja. Bener. Jadi ini kalau mention nih soal Prabowo, gua nih dukung Jokowi, bro. Oh iya, ini pendukung tulen. Gua ini dipecat dari Golkar karena mendukung Pak Jokowi. Oke ya.
Sama dengan Mas Anies. Mas Anies pendukung Jokowi juga. Loh iya, tapi kan lain. Ini gua sedang bicara gua kebetulan itu, ya kan? Kenapa gua dukung Jokowi? Karena lu sebut tadi itu. Iya. Kenapa nggak dukung Prabowo? Ya waktu membuktikan. Ngapain gua ribut-ribut ini segala macam orang di sana sampai mecat-mecat gua. Jadi 2014 dan 2019 Bang Anies pendukung loyal Jokowi. Iya. Yang gua mau bilang itu, ngapain sih sampai mecat-mecat gua dukung ini, dukung Jokowi, ngapain mecat-mecat gua? Toh kan mecat gua karena nggak dukung Prabowo. Iya. Lah yang lu dukung itu juga jadi kabinetnya Jokowi hari ini. Gitu maksudnya itu. Gini ya, makanya. Jadi kawan baik ini pelajaran berharga ya. Kalau debat politik nggak usah panas-panas sampai baku hantam ya. Dulu kan kita karena kita terbiasa sebagai aktivis dari mulai SMA, di OSIS, di Senat Mahasiswa dan lain-lain, kita tahu. Maka kan kita sering bilang, kalau ada kawan itu ribut sama sana, lu nggak usah ikut-ikutan. Kenapa nggak usah ikut-ikutan? Nanti lu masih sebel, orang itu sudah baikan. Jadi nggak usah sama kayak anak kecil lagi berantem nih. Terus kita bapaknya ikut-ikutan. Kita belum tegur-teguran, anak kita udah main kelereng bareng-bareng gitu loh. Ya, ada segmen lagi, ada apa namanya, nanti kita lanjutkan. Tapi sebelum kita tutup segmen ini, itu ada analoginya yang sama. Kalau suami istri sedang bertengkar, datang kepada kita, jangan coba-coba ikut campur. Kita sudah sakit hati, dia nanti tidur bareng lagi. Kan kita yang sakit hati, kawan baik. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir tentang eksodus Jokowi yang sekarang ini konon katanya udah mulai merasakan feeling dan jatuh cinta kepada Gubernur DKI. Oke, kawan baik, kita lanjutkan kembali bincang santai tapi sangat berotot dengan Bang Andi Haryanto Sinulinga. Tadi kita sudah sampai pada topik tentang ada sekelompok orang yang mungkin merasa dalam tanda petik itu tidak nyaman secara politik terhadap Gubernur DKI dalam kaitannya dengan 2024. Tetapi memang perkembangan terakhir itu yang amat sangat mengagetkan. Seorang pengusaha beras di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Mas Anies. Padahal orang semua tahu bahwa beliau seperti juga Bang Andi, itu adalah pendukung Jokowi. Berarti ada gejala. Beberapa pendukung Jokowi itu sudah mulai menyeberang untuk ke Anies Baswedan. Padahal memang pilpresnya itu masih jauh. Tetapi memang orang ya tidak apa-apa juga. Semakin dini mempersiapkan siapa kandidat yang akan dipilih ya semakin baik. Sehingga setiap kawan baik juga bisa meneliti dengan detail rekam jejaknya. Bukan begitu, Bang Andi? Gimana menurut Bang Andi? Ya, kalau saya sih dukung yang terbaik lah. Misalnya saya mendukung Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo itu jelek, tapi saya merasa Pak Jokowi, Pak JK lebih baik. Kita memilih yang lebih baik. Nah, dan hari ini terbukti Pak Prabowo ikhlas menerima pendapat kita itu bahwa memang Pak Jokowi lebih baik dengan menjadikan dirinya sebagai menteri kabinet, dan dia sampaikan ini bukan saya mau ngeledek atau gimana, dia sampaikan dan ada di media, ternyata kerja sama Pak Jokowi itu ternyata enak dan diakuin. Bedanya kita melihat jauh-jauh hari, Pak Prabowo baru melihat kemarin. Itu aja bedanya. Nah, saya melihat hari ini dan insya Allah ke depan penglihatan saya ya bisa benar bisa salah, tapi kan saya harus meyakini penglihatan saya bahwa Anies itu pemimpin. Kenapa dia pemimpin? Saya bilang itu pengikutnya banyak. Dia tidak seperti politisi kebanyakan. Harus punya sumber daya yang luar biasa, punya modal yang gede, baru bisa maju jadi bupati, wali kota, gubernur. Anies tidak ada di situ dan dirinya laku dijual. Intelektualitasnya cukup, track recordnya, integritasnya cukup, lebih kalau dibandingkan saya. Kan kita memilih orang yang lebih dari kita.
pergaulan internasionalnya lebih. Cukup lumayan. Anda bisa bayangkan seorang sekjen PBB mengapresiasi ngomong dia cuma 2 menit. Dan itu viral. Dan yang memviralkan bukan Anies yang memviralkan itu. Ya memang kayak begitu. Moderatornya siapa, David Miller kalau nggak salah namanya, itu yang mention Anda ngomong 2 menit aja begitu. Respon sekjen PBB gimana ngomong 4 menit gitu. Maksudnya itu bukan gampang itu bicara di panggung internasional. Nah, menurut saya kita ini sudah terlalu lama terjebak pada perkelahian-perkelahian yang nggak perlu di dalam nih. Cebong lah, kampret lah, kadrun lah, dan segala macam itu. Kenapa? Menurut saya harus digeser pertarungan itu ke kancah internasional. Ya, berkelahinya di sana. Nah, karena itu perlu pemimpin yang menarik ke arah sana. Nah, menurut saya Anies bisa itu. Anies bukan tipe orang yang diserang kemudian menyerang balik. Iya. Banyak pemimpin tuh kalau diserang menyerang balik. Itu nggak bagus ya. Pemimpin itu kan harus tebal tuh, dinding dadanya itu harus, ya memang sasaran kritik. Yang kedua, kalau Anies dia tidak membalas, tapi dia membalasnya dengan caranya. Sebentar, saya baru mau sampai ke situ. Saya kan belum selesai. Itu satu. Nah, ini yang kedua, saya mau masuk ke situ. Kalaupun dia membalas, dia menyentil, halus sekali. Halus. Ya. Dan peradaban halus ini penting sebagai orang Timur. Ini ya, maksudnya kalau kita bisa memberikan simbol tanda kita nggak suka, ngapain tunjuk-tunjuk orang bilang, gue nggak suka sama lu ya gitu, ngapain? Ya contohnya ketika beliau debat panas dengan Ketua DPRD DKI. Ketika Ketua DPRD DKI itu kawan baik mengkritisi Tanah Abang yang konon katanya kumuh menurut Pak Ketua DPRD, Anies dengan santai menjawabnya sambil senyum itu, Pak Ketua keseringan kunker sih di luar Jakarta, jadi tidak tahu. Kira-kira begitulah. Iya, tapi halus. Memang dialog politik seperti itu. Kalau gua digituin, misalnya gua nih gubernur, itu karena itu gua bukan pemimpin seperti dia. Kalau gua digituin, gua bilang sama DPR tuh kayak lu bersih aja, gitu loh. Kan, nah, mulut gua bisa lebih ini daripada Ahok, gitu loh. Ngomong Formula E, korupsi begini, ngomongnya kayak di DPR itu nggak main-main aja. Kayak lu betul-betul pengurus rakyat. Kan gua ngomong kayak begitu kalau gue. Tapi kan ini kan bukan kita. Gitu. Kita kan cuma supporter aja, para pendukung. Nah, tapi kan Anies nggak begitu. Yang disampaikan tadi sama Bang Andi itu bentuknya pertanyaan, ya kan? Bentuknya pertanyaan. Iya, pertanyaan ya langsung aja. Emang kalau menohon juga nggak apa-apa. Lo sama-sama tahu kok. Iya. Sekarang gini, apa bener DPR itu bener? Sejak kapan? Sejak kapan DPR itu benar? Gue mau tahu coba tuh, sejak kapan? Ya, ada yang benar, ada yang enggak lah. Loh, begini, ya pasti ada yang benar, ada yang enggak. Coba stereotip DPRD itu zaman Ahok buruk atau baik? Buruk. Ya. Nggak ada kebaikan di DPR itu. Ya. Dan itu diaminkan banyak orang. Ya. Kalau disurvei, DPR itu tingkat kepercayaan publik paling rendah. Bahkan dari lembaga-lembaga pemerintahan itu datanya ada kok. Ya. Loh, kok tiba-tiba bisa jadi baik hari ini kok? Berubah gini, nggak mungkin bos. Air itu kita masak pun panasnya pelan-pelan, nggak langsung panas. Gimana logisnya kok tiba-tiba zaman Ahok buruk, tiba-tiba zaman Anies jadi kayak setengah dewa, seolah-olah DPR itu paling bersih, paling ya kagak lah gitu loh maksudnya itu. Coba balik lagi ke yang konon katanya para pendukung Jokowi yang dulu mendukung Jokowi itu mulai pelan-pelan mulai bersimpati. Emang bener ya? Kalau kita lihat survei ya, coba gini ya, kita pakai data, coba lihat survei. Banyak lembaga-lembaga survei yang memunculkan nama Jokowi kembali. Seandainya pemilihan presiden dilakukan hari ini, itu ada yang merilis Jokowi masih lebih tinggi, ada 20%, ada 23%. Ada yang Jokowi lebih rendah, 15%, ada. Tapi kalau ini kita ambil sebagai data, maka kalau pemilu dilakukan hari ini, Jokowi itu dipilih oleh 15-23%. Tapi kan Jokowi tidak mungkin lagi maju di 2024. Poin gua bukan di situ. Oh, oke. Biar lu ikutin cara berpikir gua nih ya. Gitu ya, cara berpikir gua. Dia punya modal segitu. Pertanyaannya muncul, modal dia berapa? Modal dasar dia 53%. Kemana yang lain itu pergi? Oke. Kan lu tanya tadi kan kita harus cari dong dari mana dia lari. Oh. Kan lu mau bicara tadi bahwa pendukung Jokowi, makanya gua urai itu biar lu tahu
modalnya itu berapa? Pendukung Jokowi itu termasuk kita itu membuat suaranya kemarin 54% sekian segitu, 53% sekian. Dia menang seperti itu. Di pemilu pertama sama pemilu kedua. Terus kenapa dites cuma segitu? Sama dengan Prabowo. Iya. 46%. Dites kan nggak pernah lebih dari 20%. Iya. Berarti kemana yang lain itu? Lari Ke figur yang baru. Jadi lari ke figur yang baru, lari ke tempat yang lebih netral, namanya undecided voters. Dia tidak menentukan pilihan, dia menunggu dia. Jadi dia bergeser, swing bahasa para pengamat-pengamat kita itu, dia beralih dia. Nah, ada yang beralih ke figur. Nah, sosok orang kayak Billy Bras itu beralih pada figur. Kebetulan figurnya Anies. Saya misalnya beralih kepada figur, menentukan sikap itu beralih kepada Anies. Dan itu banyak sekali. Karena orang pasti akan realistis, Jokowi tidak bisa 3 periode lagi. Dan kecil kemungkinan untuk dipaksakan. Dan itu luar biasa dampaknya kalau dipaksakan. Tapi banyak juga yang bercita-cita dan sedang berusaha untuk 3 periode ini. Loh banyak dong, dan banyak juga yang berusaha jangan. Ya. Nah, jadi lo harus lihatnya semua cover both side. Ya. Harus dari 2 sisi. Karena itu dari sisi yang lain kita mengatakan kecil kemungkinan itu. Dari sisi yang berharap ya tentu gini ya. Ingin 3 periode. Bagi orang-orang yang nggak tahu jelas nih kalau berubah keadaan ini gua ada di mana. Ya udah pastilah dia bilang udah Pak Jokowi 3 periode aja. Ya. Masa lu ikutin orang kayak begini? Ya. Kan gampang aja melihatnya itu. Kita pun kalau ikut orang yang bener lah. Masa ikut yang nggak bener gitu loh maksudnya. Jadi orang-orang yang mau Jokowi juga ikut jernihkan pikiran ya. Kalau ya milih pemimpin semua. Ini kan mau jernihkan pikiran. Pikiran. Kalau ikut orang tuh ya ikut yang bener. Masa ikut yang karena dirinya nggak tahu lagi mau kemana, dia udah nyaman di Pak Jokowi. Kalau berganti nanti bisa berganti lagi perahu. Mending kita bikin 3 periode aja. Dan ini yang membuat negeri ini hancur, bro. Orang-orang yang mendukung Pak Harto dengan dulu bilang begini, Pak, hanya Bapak Pak yang bisa mengatasi dan menyelamatkan negara ini. Sur Pak Harto, ya kan? Tapi bagusnya Pak Jokowi berkali-kali juga udah bantah. Jangan jerumuskan saya. Jangan jerumuskan saya. Gitu Pak Jokowi. Nggak cukup kayak gitu. Oh, nggak cukup. Nggak cukup. Harus gimana dong? Sebagai pendukung Jokowi nggak cukup begitu. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya akan ngomong, saudara-saudara sekalian mau bikin 2 periode, 3 periode, bukan urusan saya. Terserah DPR, terserah partai politik. Kalaupun 3 periode tidak untuk saya, untuk yang lain aja. Tegas. Baru. Jangan ngomong kayak dulu lagi, aku orang mikir, tapi mikir gitu loh maksudnya itu. Jangan. Enggak serius, ini kan Iya. Kita ini apa ya? Perlu terus terangan. Ya. Dan saya meyakini bahwa negara-negara maju itu adalah negara yang pola komunikasinya adalah low context communication. Straight to the point, apa adanya, jujur. Kita ini high context communication kita. Jadi kalau kita mau ini, ngomongnya ini. Padahal maunya ini. Jadi nggak pernah jelas. Makanya ada istilah-istilah itu iya tapi tidak. Gitu loh. Nah ini menurut saya itu beban mental bangsa kita untuk maju. Nah saya pernah ngobrol tentang itu. Jadi saya yakin Anies pernah lama di Amerika. Dia orang Jawa. Ya, dia lama berproses di Jawa. Pasti kultur Timur itu masuk dalam tubuhnya. Iya. Tapi sekian tahun dia lama di Amerika, saya yakin itu juga akan merubah pola pikirnya. Lu kan juga lama di luar negeri, di Amerika belahan, di Kanada sana itu. Kan lu bisa melihat, setidaknya pasti lu juga akan berubah. Apalagi melihat orang-orang kayak gue ini. Iya. Yang dulu lu lihat. Dulu saya lebih sering tersinggung ketemu Bang Andi Uco. Enggak, bercanda. Makanya orang-orang yang pernah keluar negeri di Eropa itu akan lebih mudah memahami orang-orang luar Jawa. Orang-orang di Sumatera, orang-orang di Sulawesi, Kalimantan. Kenapa? Karena lebih pola terbuka. komunikasinya lebih terbuka. Apa adanya. Kalau dia nggak suka, ya ngomong aja dia nggak suka. Tapi bukan berarti itu dibawa ke hati terus disimpan-simpan. Nggak begitu. Tapi ya pola komunikasinya ya kayak begitu. Sama kayak gua ngomongin Ferdinand Hutahian tadi itu. Ya bukan karena gua nggak suka. Ya gue cuma heran aja kok ada orang kayak gini gitu. Oke. Bang Andi Uco, terima kasih
Ya kan, ini pasti kita akan undang kembali kawan baik karena ngobrol tentang apa saja dengan Bang Andi Haryanto Sinulinga ini menarik karena hobi beliau ini ya banyak. Tapi yang pasti soal Jakarta, soal politik, kita harus bisa mendiskusikannya dengan santuy, dengan tidak kehilangan kejernihan pikiran kita, karena ujungnya pertarungan politik itu harus tidak boleh tegang. Bangsa ini sudah belajar di 2000 sejak proses politik dari reformasi, bahwa perbedaan politik tidak harus sampai menghadirkan darah, air mata, apalagi nyawa. Karena faktanya, ya kan, menjadi sangat tidak manis pada ujungnya ketika yang bertarung malah bersalaman di kemudian hari. Kan kasihan para pendukungnya. Nah, kawan baik semua yang masih muda, tidak perlu tegang menyaksikan diskusi ini. Dan kita harus sering menghadirkan pembicara yang penuh dengan keterus-terangan. Karena keterus-terangan itu bagian dari proses membangun jati diri bangsa ini sehingga lebih baik ke depan. Sekali lagi, jangan lupa pada kawan baik yang jernih pikirannya dan selalu ingin menebar kebaikan, subscribe, like, share, and comment, serta bantu viralkan obrolan ini. Selamat dan sampai jumpa kembali di episode yang lain. Terima kasih.